Besok malam, Timnas U23 bakal bersua Uzbekistan di semifinal Piala Asia U23. Kita akan membahasnya bersama mantan pemain tim nasional, Christian Gonzalez, dan pengamat sepak bola, Gita Suwondo. Selamat malam, Bung Christian, juga Mas Gita. Selamat malam, Rizka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ke Bung Christian dulu. Melihat tampilnya Garuda Muda, ini junior-juniornya Mas Christian, ini bagaimana? Banggakah melihat timnas saat ini? Ya, seorang pemain, saya memang bangga sekali ya. Apalagi mereka main lawan Jordania, mereka luar biasa. Apalagi kemarin lawan Korea, saya lihat mereka tenang dan disiplin waktu main lawan Korea. Kalau Mas Christian lihat peluang lawan Uzbekistan nanti seperti apa sih? Bagaimana biasanya gaya permainan Uzbekistan kalau menurut pengalamannya Mas Christian? Ya, saya kemarin dia pertandingan lawan Arab Saudita, dan untuk saya ya, saya yakin nanti timnas kalau main seperti lawan Korea dan fokus dan disiplin, pasti kita bisa punya hasil bagus. Nah, kalau lihat timnas ini saya ingat Mas Gonzalez beberapa tahun yang lalu ya, betapa euforia saya juga semangat kalau untuk mendukung timnas. Nah, menurut Mas Gonzalez apa sih yang jadi perbaikan di timnas sekarang sehingga bisa berprestasi sampai saat ini tuh apa sih yang semakin baiknya itu apa? Untuk saya sendiri, waktu kemarin mulai lihat timnas U23 Piala Asia, disiplin mereka itu untuk pemain disiplin itu luar biasa kemarin mereka. Itu saya suka. Dan juga kemampuan mereka tidak terlalu panik, main tenang. Iya betul, bermainnya lebih tenang dan disiplin juga. Kalau Mas kita kan sebenarnya kalau dari track recordnya belum pernah menang melawan Uzbekistan. Tapi kalau kita lihat performa 4 laga sebelumnya, kita yang debut di Piala Asia U23 bisa menggedor sampai ke semifinal, harusnya tetap optimistis ya? Ya, kita udah ngalahin Korea yang jelas ya, bahwa dengan permainan yang luar biasa, bahkan bisa dibilang dalam 4 pertandingan yang sudah kita mainkan, secara permainan kita tidak kalah dengan lawan-lawan kita. Bahkan dalam kekalahan melawan Qatar sekalipun kita lebih banyak penguasaan bola, bahkan pada saat kita bermain dengan 10 pemain. Ya. Mungkin melawan Uzbekistan akan lebih berat, kenapa? Karena berhadapan dengan Qatar, berhadapan dengan Yordania, berhadapan dengan Korea Selatan, mereka masing-masing membawa 3 pemain yang sudah main di sektor senior. Sedangkan Uzbekistan ini adalah tim dengan 12 pemain yang sudah mengecap caps senior. Indonesia sendiri 14 kan, 9 diantaranya pemain inti yang sudah pernah bermain di senior. Jadi lebih kurang seimbang ya. Kemudian yang mungkin harus kita lebih garis bawahi adalah bagaimana kita menuntaskan peluang pada saat kita harus killing the game. Kemarin kan pada saat kita sudah unggul 1-0 melawan Korea Selatan, kita tidak bisa mencetak gol kedua lewat Marcelino Ferdinand. Ya. Kemudian dari serangan balik Korea Selatan mereka mendapatkan gol menjadikan kedudukan 1-1. Betul. Pada saat babak kedua di mana kita lebih banyak juga menekan, kita tidak bisa membuat keadaan menjadi 2-1, 3-1, 4-1, 5-1 dari 4 peluang kita. Dan dari serangan balik lewat 2 pemain mereka bisa menciptakan gol balasan. Ya. Dan saya lihat dari 12 gol yang sudah diciptakan oleh Uzbekistan, 7 diantaranya datang dari serangan balik. Itu yang harus kita waspadai. Oke. Lini belakang benar-benar tidak boleh teledor jadi. Jangan sampai kejadian di menit 84 terulang ya, karena itu momen paling greget jujur saya Mas Gita waktu itu. Kenapa terulang kemasukan seperti lawan Jordania lah, kita udah unggul 3-0, kita udah di atas angin, kemasukan teledor sedikit nggak apa-apa, tapi artinya kita harus killing the game. Cetak gol pertama, kita harus bikin gol kedua di saat kita punya kesempatan. Oke, Mas Gonzalez juga kan salah satu cerita sukses pemain naturalisasi. Gimana kalau Mas Gonzalez lihat daya juang para pemain keturunan yang juga jadi andalan, salah satu andalan di timnas U23? Ya, kita harus kasih apresiasi sama mereka ya, karena mereka datang juga untuk bikin nama negara Indonesia harum dan bisa lebih bagus. Dan saya lihat mereka penting mereka bisa main kompas lawan pemain kita lokal ya. Ya. Saya lihat sendiri lapangan tidak kelihatan
wah ini pemain lokal atau ini naturalisasi. Saya lihat mereka kerja kompak itu paling penting. Dari mana naturalisasi atau apapun itu, yang penting Garuda di dadanya Mas Gonzales itu terjaga sampai sekarang ya. Itu yang jadi kebanggaan dan betul, luar biasa, itu jadi alasan untuk bertahan dan juga membela Indonesia lewat sepak bola. Nah, kalau Mas kita lihat dari performa timnas lain, waspada serangan balasan, apalagi yang harus Sintayong baca dari permainan Uzbekistan lawan Saudi misalnya. Kan kita lihat juga banyak sekali drama-drama drive-drive yang dilakukan oleh para pemain ya, karakter pemainnya. Nah, apakah ini juga harus diwaspadai oleh Sintayong dan anak didiknya? Dan kalau kita lihat ya, mungkin dari 4 pertandingan yang sudah kita lakukan praktis melawan Australia, di mana kita tidak mendapatkan permainan yang agak tricky dari lawan ya. Mereka bermain polos gitu loh. Mereka bermain sportif. Mereka tidak ada gerakan-gerakan yang mencoba untuk tricky terhadap wasit. Bahkan pada saat melawan Korea Selatan pun ada gerakan-gerakan lawan yang juga akan agak membahayakan kalau kita tidak waspada. Ini yang benar-benar harus kita waspadai. Juga Sintayong harus memikirkan, pasti sudah dia pikirkan siapa yang akan menggantikan posisi Rafael Struijk yang tidak bisa bermain karena terkena akumulasi dua kartu kuning. Itu yang juga harus diperhatikan oleh Gonzales. Intinya adalah kita harus memanfaatkan semua peluang yang kita dapat karena ini fasenya fase knockout. Dua-dua tim sudah punya juara. Kelebihan kita seperti yang dikatakan oleh Christian Gonzalez tadi, bagaimana kita sebenarnya percaya dirinya sangat tinggi. Lini belakang kita tenang dalam menghalau serangan. Kalaupun kita kemarin kemasukan gol kedua Korea Selatan lewat serangan dua pemain mereka, itu lebih karena kita benar-benar bernafsu untuk menciptakan gol ketiga sehingga kita teledor untuk menjaga belakang. Ini yang benar-benar harus kita perbaiki nanti. Dan kalau Mas Gonzales lihat selama ini kerja timnya, teamworknya sudah baik ya, pemain naturalisasi ataupun tidak pengaruh begitu ya Mas Gonzales? Untuk saya nggak pengaruh, saya lihat 11 pemain asli Indonesia. Ya, betul. Dan kalau Mas Gonzales lihat bagaimana pro kontranya, jadi agar jangan kita tuh terfokus di warganet itu ya, debat soal naturalisasi atau tidak. Kan kita semua sepakat ya, semuanya timnas sudah jelas-jelas berkeringat untuk membela timnas Indonesia. Bagaimana meyakinkan ini Mas Gonzales sebagai legenda sepak bola? Ya, untuk saya sendiri kalau memang mereka ada keturunan di Indonesia ya, keturunan di Indonesia, mereka juga ingin main untuk negara keluarga mereka. Iya, betul. Saya setuju, untuk saya tidak ada masalah. Betul. Dan yang paling penting bagaimana menyiapkan mental jelang semifinal. Mas Gonzales, kalau biasanya sudah di level yang semakin tinggi, semifinal, final, itu kan tekanan mentalnya juga semakin tinggi ya. Kuncinya kalau dari Mas Gonzales apa sih melewati stage-stage itu? Ya, kalau situasi pertandingan seperti nanti besok, saya mungkin untuk bisa gak terlalu pikir banyak, penting tata disiplin dan fokus dan tenang. Main seperti lawan Jordania, main seperti Korea, santai. Dan saya pasti tahu mereka juga paling penting mereka punya percaya diri. Itu penting juga untuk pemain. Ya, kalau Mas kita lihat bagaimana menimbulkan nothing to lose ini ya, karena kalau udah sejauh ini kan pasti pengennya targetnya menang gitu ya. Nah, tapi agar mentalnya tetap terjaga, emosinya jangan terpancing, itu kan sebenarnya yang harus diwaspadai dari Garuda Muda yang punya jiwa sangat muda ini. Ya, saya pikir sih dalam pertandingan terutama lawan Korea ya, kan kita selalu berpendapat bahwa jika lawan menyerang kita unggul terlebih dahulu atau menyamakan kedudukan, kita akan drop. Itu tidak terlihat. Jadi nanti tulusnya udah terlihat ya dari pertandingan melawan bahkan pertandingan melawan Qatar. Mungkin kita off game di pertandingan pertama, tapi kemudian kita melawan ke Australia babak kedua lah contohnya. Bagaimana kita mempertahankan keunggulan lewat permainan yang berbeda dari permainan di babak pertama. Jadi saya pikir rasa nothing tulus itu sudah tercipta dari pertandingan ke pertandingan, dan terakhir melawan Korea Selatan bayangkan 12 penalti harus dijalankan oleh Garuda Muda ini dan mereka menjalankannya dengan sangat baik ya. Mungkin ada kegugupan dari 1-2 pemain, tapi itu diatasi dengan sangat baik oleh para rekan-rekannya, dan ini membuktikan bahwa
fisik kita oke, kemudian apa namanya kesatuan kita oke, juga rasa percaya diri kita oke. Jadi saya pikir juga faktornya adalah siapa yang lebih bisa memanfaatkan keadaan. Karena kalau kita bicara knockout stages, terutama di semifinal dan final, kadang-kadang room for error itu yang membuat sebuah tim bisa melaju. Dan jangan kita yang membuat room for error itu. Mudah-mudahan lawan yang membuat room for error itu. Jadi jangan buat kesalahan sekecil apapun begitu ya, kalau sudah stage-nya seperti ini. Kalau keabsenan Struijk di besok, itu kira-kira siapa yang bisa jadi penggantinya yang punya daya gedor yang sama, Mas Gita? Apakah Sananta misalnya? Ya, terus terang saya sejak saya mengawasi Sintayong ini agak aneh, yang saya pertanyakan adalah dia nggak pernah percaya dengan Sananta sejak menit awal ya. Jadi saya pikir ini kesempatan bagi Ramadan Sananta untuk bisa membuktikan. Karena kalau di senior pun pada saat kick off melawan Vietnam itu dia pakai Hoki Caraka. Kemudian kemarin dalam pertandingan melawan Australia juga dia Hoki Caraka lebih dulu dimasukkan. Memang Sananta tidak bisa bermain ya karena terkena akumulasi kartu merah. Tapi kemarin kan sudah dimainkan bukan Hoki Caraka pertandingan melawan Korea Selatan. Jadi saya pikir harusnya Ramadan Sananta besok yang di depan. Kalau banyak yang bilang bahwa Ramadan Sananta kerap membuang peluang, Rafael Struijk pun membuang peluang loh waktu melawan Yordania sebelum mendapatkan peluang penalti di kesempatan ketiganya. Jadi semakin menit bertambah untuk Sananta dipercaya oleh Sintayong, saya pikir juga dia akan memberikan hasil. Sananta juga kan yang menciptakan gol ketiga pada saat kita mengalahkan Vietnam di Hanoi. Jadi saya pikir juga ini kesempatan bagi Ramadan Sananta. Kalau kita sama-sama lihat performanya, semua pemain timnas U23 ini punya kualitas yang baik. Tapi kalau dari kacamatanya Mas Gonzalez, siapa pemain yang punya performa baik dari beberapa laga terakhir? Pemain kuncinya siapa kalau menurut Mas Gonzalez? Saya lihat semua tim ya, semua pemain, tapi untuk kalau saya pilih Marcelinho sama Witan. Marcelino dan Witan, kenapa itu, Mas Gonzalez? Ya karena saya lihat sudah pernah lihat Marcelinho ya, dia tetap konsisten dan saya senang sekali lihat Witan, dia lebih maju terus, seperti lebih punya percaya diri. Ya, dia percaya diri. Kalau dari Mas Gita, apakah Marcelino juga punya peran penting begitu nanti bekerja sama di semifinal besok, termasuk Witan juga yang kita tahu gol sebelumnya saat lawan Yordania juga 1-2-nya bagus sekali dengan Marcelino, gimana Mas Gita? Ya, saya pikir dua pemain itu kuncinya. Terus mungkin ditambah dengan Rizky Ridho ya. Ini kalau Rizky Ridho bisa dibilang adalah center back modern saat ini. Ingat bagaimana dia maju ke depan dan tidak mundur kembali untuk mendapatkan umpan Marcelo sehingga dia bisa memberikan assist pada Witan pertandingan melawan Yordania. Juga ketenangannya di lini belakang ini yang saya pikir juga salah satu kunci keberhasilan kita. Saya pikir tiga pemain ini, kalau kita boleh bicara pemain yang lain, peran dari Nathan juga seperti unsung hero ya. Tidak terlihat karena perannya dia di tengah kadang memang tidak terlihat, tapi dia benar-benar menggalang lini tengah sehingga membuat kita menguasai lini tengah di 4 pertandingan yang sudah kita mainkan. Iya, ibaratnya Nathan itu ada di mana-mana kalau kata netizen ya saat permainan. Dan dia kan tipe pemain seperti saat modern sekarang ini ya, dia bisa bermain di segala macam posisi. Siapa yang menyangka dia bisa menggantikan posisi Ivar Jenner pada saat Ivar Jenner kena kartu merah pertandingan melawan Qatar, kemudian dia bisa bermain juga di posisi bek kiri pada saat Pratama Arhan harus keluar karena cedera. Jadi dia lengkap lah pokoknya. Kayaknya kalau jelang pertandingan nggak lengkap kalau nggak tebak-tebakan skor ya. Semoga ini jadi doa juga ya dari kita. Kalau dari Mas Gita berapa? Aduh, saya sih suka salah nih kalau nebak skor. Sama, takutnya juga salah. Coba inginnya berapa sih yang kita cetak golnya? Saya nggak terlalu yakin bahwa ini akan 90 menit ya, mungkin 120 menit 2-1 buat kita. Oke, kalau dari Mas Gonzalez berapa kira-kira prediksi skornya? Untuk saya 1-0 Indonesia. Oh, Indonesia. Dan apa pesan untuk adik-adik Garuda Muda, Mas Gonzalez dari senior yang luar biasa ini? Pesan saya untuk teman-teman timnas U23, main santai, tenang, nggak usah pikir macam-macam berat, dan karena semua pencinta sepak bola Indonesia support kalian dari sini di Indonesia.
Ya, doa, dukungan untuk Garuda Muda berlaga di semifinal besok lawan Uzbekistan. Semoga memberikan performa terbaiknya. Terima kasih Mas Christian Gonzalez, mantan pemain tim nasional. Terima kasih juga Mas Gita Suwondo, pengamat sepak bola. Sehat selalu, kita nobar besok.